Selamat pagi dan selamat datang kembali pemirsa di Bincang-Bincang bareng dokter dari RST Dr. Sujono Magelang. Hari ini Dr. Gigi Mayang sudah hadir bersama dengan salah satu dokter gigi spesialis dari RST Dr. Sujono. Perkenalkan sudah hadir di sini Dr. Gigi Iketut Budi Santosa spesialis prostodontis. Selamat pagi, selamat datang dokter. Selamat pagi Dr. Gigi. Oke, sehat dokter, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Kita semua sehat selalu. Betul, semoga teman-teman yang nonton juga sahabat sehat ya di sini dalam kondisi sehat ya dok ya. Sudah terbayang mungkin ya dok kalau misalnya ada dokter gigi, kita akan ngobrolin tentang gigi. Iya betul ya. Dan ini jadi salah satu hal yang mungkin penting tapi banyak orang menyepelekan. Setuju nggak sih dok soal kesehatan gigi? Betul banget. Jadi gigi itu bagian terkecil dari tubuh mungkin ya, bagian untuk pengunyahan. Kalau kita nggak ada berarti kan pengunyahan jelas berkurang ya. Betul. Nggak efektif lagi untuk metabolik tubuh kita nantinya gitu. Betul. Jadi nggak bisa makan, Betul. senyum juga nggak ada giginya gitu kan, malu. Ya. Salah satu masalah gigi yang mungkin banyak dihadapi nih oleh teman-teman atau sobat sehat itu adalah gigi berlubang nih dok katanya. Atau mungkin banyak yang sudah mengenal istilah karies. Nah, boleh nggak sih dok kita ngebahas hari ini tentang karies dan juga mungkin perjalanan karies itu bagaimana sih sebenarnya sampai bisa gigi tuh bisa berlubang gitu loh dok? Iya, betul sekali Dokter Gigi Mayang. Jadi yang namanya mungkin dikenal di kalangan masyarakat umum itu adalah gigi berlubang ya. Jadi gigi berlubang atau di kedokteran gigi kita biasa sebut dengan karies gigi. Itu biasanya diawali karena adanya invasi bakteri. Jadi bakteri di situ kenapa bakteri bisa ada? Memang di dalam rongga mulut itu ada bakterinya. Betul. Bakteri baik dan juga ada bakteri jahat. Betul. Permasalahannya adalah kita kan mengunyah makanan. Nah, makanan-makanan itu ada yang manis tentunya kan. Nah, itu dia menempel. Nah, karena dari menempel itu timbul asam. Nah, asam itulah ya nantinya menimbulkan yang dihasilkan dari aktivitas bakteri dalam mulut yang menimbulkan gigi berlubang. Oke. Jadi karena suasana asam dalam mulut itu ya dok ya? Iya, suasana asam, kemudian ditambah nanti ada mungkin sisa makanan yang tertinggal, terus lupa orangnya untuk kita untuk sikat gigi, akhirnya itu berminggu-minggu kan? Betul. Akhirnya timbullah lubang kecil mungkin awalnya. Iya. Setelah itu terjadilah kolonisasi bakteri. Oke. Jadi sebenarnya gigi berlubang juga prosesnya nggak kayak baru makan manis kemarin terus langsung berlubang besoknya ya dok ya? Iya Jadi betul. prosesnya itu pasti akan membutuhkan waktu. Bisa dalam waktu seminggu, 2 minggu, tapi juga kadang-kadang bisa sampai setahunan kayak gitu kan. Dan dia nggak langsung besar lubangnya, pasti kecil-kecil namanya. Kita kan itu namanya remineralisasi kan dia. Jadi peluruhan dari mineral yang ada di dalam gigi seperti itu. Wow, ternyata prosesnya butuh waktu yang panjang ya sampai mungkin berlubang. Padahal kan kadang ada beberapa juga nih dok yang kadang saya baru makan manisnya kemarin kok udah berlubang lagi ya gitu. Padahal kan nggak taunya itu setelah berapa tahun. Lama, ya, sebelumnya barangkali ibunya atau yang pasien tersebut mungkin memang pembersihan giginya kurang, terus ada sisa makanan dia juga nggak terlalu bersih, akhirnya lama-lama berlubang gitu. Oke, tapi ada nggak sih dok faktor lain nih yang dapat menyebabkan gigi berlubang gitu selain hal-hal yang tadi sudah dokter jelaskan? Mungkin pada beberapa pasien yang memiliki asam lambung, apakah potensial dok? Jadi betul dokter Mayang, jadi kalau misalnya asam lambung, terutama karena memang tadinya kan akibat dari asam. Betul. Begitu ditambah dengan asam lambung ya jelas pasti akan lebih berpotensi, lebih memperparah dari oral hygiene atau kebersihan mulut. Terutama kalau misalnya kita lihat adalah orang-orang dengan asam lambung yang tinggi itu dengan adanya karang gigi biasanya. Yang pertama ditimbulkan itu karang gigi karena dia sifat yang asam, kemudian dia mengumpul plak. Awalnya kan dari plak. Plak gigi itu kemudian menebal. Terjadi kolonisasi bakteri dan akhirnya bisa juga dia berlubang atau giginya goyang gitu. Karena dari penebalan plak tadi yang menekan ke jaringan gusinya. Terus selain dari gigi berlubang itu sendiri kan gigi berlubang dari aktivitas bakteri. Tapi ada juga gigi berlubang bukan karena aktivitas bakteri, tapi karena misalnya trauma
makan yang keras, Oh, akhirnya iya. pecah giginya. Iya. Itu bisa menimbulkan lubang gigi. Betul. Kadang-kadang bilangnya juga bukan lubang sih, patah gitu. Patah, ya. iya. Gigi patah, Retak akhirnya, gitu ya, Dok? retak, kemudian akhirnya bisa bakteri tinggal di situ, bisa berlubang juga akhirnya kan. Oh iya, itu. betul ya, benar. Jadi emang banyak banget faktor-faktor lain ya selain tadi mungkin yang dokter-dokter sebutkan gitu kan. Oke, tapi sebenarnya Dok, kalau misalnya kita ada merasa gitu ya, ada gigi berlubang, terus kita biarkan. Nah, efek jangka panjangnya yang biasa terjadi apa sih Dok? Oke, pertama-tama kalau misalnya ada gigi berlubang, mungkin kalau hanya lubang kecil sampai 1 mili, biasanya orang masih beraktivitas seperti biasa. Ya. Oke. Kemudian mungkin beberapa bulan selanjutnya, biasanya ada awal-awal itu adalah ngilu. Rasa ngilu itu biasanya ditimbulkan dari terbukanya dentin. Jadi kalau lapisan gigi itu kan ada beberapa lapisan. Pertama adalah enamel yang merupakan lapisan terkuat dari gigi. Kemudian di bawahnya adalah dentin dan selanjutnya adalah kamar pulpa. Pulpa ini adalah yang memang kita tahu sendiri di situ adalah jaringan saraf dan pembuluh darah yang di dalam gigi yang mensuplai makanan di gigi. Nah, itu ada tubulus-tubulus dentin yang tadi kalau udah lapisan di bawah enamel tadi udah terbuka karena lubang. Tubulus dentin inilah yang mempunyai sensor saraf nyeri ya. Di situ biasanya ada ngilu kena dingin, panas dia ada ngilu atau mungkin teng sebentar. Itu beberapa bulan. Tapi kalau dibiarkan terus, akhirnya lama-lama kan kebuka tuh pulpanya. Nah itulah mulai diem aja sakit gitu kan, nggak bisa tidur. Akhirnya kalau udah semakin dalam lagi mengenai pulpa dan itu kan ada pembuluh darah dan saraf. Bisa menimbulkan bengkak, pusing gitu. Betul. Iya benar. Ini kadang yang terjadi di masyarakat sih Dok, kayak datang ke dokter gigi bengkaknya udah 1 pipi gitu. Itu yang kita harus memberikan pelajaran, maksudnya pengetahuan untuk masyarakat ya tentunya, bahwa jangan ke dokter gigi saat sudah sakit atau sudah bengkak gitu. Jadi harusnya ya saat pertama kali sudah ada rasa ngilu, sebaiknya itu segera ditambal. Supaya tidak menjalar makin dalam. Itu dia. Tapi PR lagi Dok, katanya kalau misalnya udah ngerasa nih ada gigi berlubang, terus udah ada rasa sakit, tapi saya takut ke dokter gigi. Biasanya menurut dokter sendiri gitu, apa sih Dok yang bikin hal mungkin masyarakat atau teman-teman takut ke dokter gigi itu apa sih? Iya, teman yang betul sekali. Jadi kalau misalnya dari masyarakat umum tuh awam biasanya memang dokter gigi tuh menakutkan gitu ya. Iya, betul. Jadi bunyi alat-alatnya aja sudah ngilu banget kayaknya gitu ya. Cuman itulah kita harus ngasih pembelajaran jadi kepada masyarakat bahwa ke dokter gigi itu tidak setakut yang dibayangkan kok. Jadi, kalau di sini ya pasti ada musiknya gitu kan. Jadi untuk menghilangkan stres, relax gitu. Relax pasiennya. Jadi ke dokter gigi itu baik. Jadi selain kita mengetahui kondisi gigi yang ada, juga mungkin nanti diberi pengetahuan untuk meningkatkan bagaimana kesehatan gigi tentunya. Oke. Nah gigi berlubang juga Dok, balik lagi kan kayak tadi dokter menyebutkan ada yang misalnya lubangnya kecil atau misalnya sudah hampir habis nih mahkotanya atau bagian giginya, atau mungkin ada yang udah tinggal akarnya aja gitu. Nah pilihan perawatan biasanya apa aja sih Dok untuk gigi berlubang ini? Di sini poli gigi juga memilah-milah. Jadi kalau pasien-pasien kan nggak semuanya sama. Iya, betul. Kalau karies mungkin lubang giginya itu nggak terlalu dalam, bisa dalam 1 kali kunjungan untuk dilakukan pendambalan. Tapi kalau misalnya dia ada keluhan gigi yang tidak spontan, maksudnya dalam jangka waktu tertentu dia sakit, tapi kemungkinan dia udah masuk ke dentin. Dentin itu lapisannya di bawah enamel tadi. Nah, berarti perlu perawatan. Biasanya sebelum dari perawatan yang dilanjutkan, kita perlu foto ronsen untuk penunjang, betul, penunjang diagnosa. Jadi kalau misalnya nanti memang membutuhkan perawatan, berarti mungkin butuh 2 atau 3 kali kunjungan seperti itu. Apabila lebih dalam lagi, perawatan selanjutnya adalah perawatan saluran akar. Jadi kita bikin saluran akar itu steril. Dibersihkan. Betul, dibersihkan, kemudian disteril agar tidak ada bakteri yang masuk sampai ke bawah situ, dan kemudian bisa ditumpat kembali setelah perawatan selesai. Jadi kunjungan terakhir biasanya itu sekitar 4 kali kunjungan, tiap minggu sekali. Nah itu. Nah terus tadi juga ada sisa akar. Iya betul Dok. Kalau sisa akar. Nah kalau sisa akar itu ada 2 probability, jadi ada kemungkinan. Jadi beberapa orang kadang
nggak mau dicabut nih. Iya, pengen dipertahankan. Pengen dipertahankan. Nah, di bagian kami juga di Prosto biasanya kalau gigi sisa akar dan tidak ada gangguan atau peradangan di bawah giginya, biasanya itu dilakukan perawatan, kemudian gigi tersebut bisa dijadikan pondasi untuk gigi tiruannya. Oh, oke. Namanya overdenture. Oke. Tapi kalau biasanya kan orang-orang sudah saya capek perawatan bolak-balik cabut aja. Ya saya kita kan nggak mungkin untuk ini kan pasien ya. Iya, Tapi betul, kita betul. sudah memberikan informasi bahwa ini giginya masih bisa dipertahankan untuk bisa bikin gigi palsu misalnya pasien berkenan. Tapi kalau memang berkenannya mau dicabut ya kita monggo saja, asalkan itu yang pertama dari riwayat kesehatan pasiennya tidak ada faktor yang kontraindikasi untuk pencabutan, kita pasti akan lakukan. Oh gitu, jadi yang pasti sih konsultasi aja dulu. Betul, ya. konsultasi dulu ke dokter gigi tentunya. Betul, itu harus wajib ya, konsultasi dulu sampai nanti mungkin sama dokternya juga diarahkan ya dok ya, baiknya perawatannya yang mana gitu, terus lebih baik apa gitu, mungkin nanti balik lagi keputusannya ada di pasiennya begitu ya pasti, dok. karena kan yang punya gigi adalah pasien. Betul. Kalau di sini pasien adalah raja. Itu. Jadi kita memberitahu dulu, menginformasikan apa-apa yang baik, beberapa pilihan, nanti pasien yang memilih untuk bagaimana perawatan giginya. Oke, iya. Tapi mungkin banyak juga yang lebih memilih dicabut aja dok, biar nggak bolak-balik kan tadi ada ya mungkin hampir setengahnya gitu ya yang terjadi, ya udah dicabut aja gitu. Dan kalau misalnya dicabut berarti kan itu meninggalkan ruang ya dok gitu. Gigi kita kan nggak akan tumbuh lagi nih kalau udah dewasa. Itu ada efeknya nggak sih dok kalau misalnya memang gigi tersebut tidak dirawat ataupun ya udah dibiarkan ruang kosong kehilangan gigi dok? Tentunya pasti ada ya dokter. Jadi kalau misalnya kehilangan gigi, tentunya akan meninggalkan space tadi atau ruangan di dalam rongga mulut. Nah, ruangan ini kalau misalnya dia mungkin di belakang biasanya orang-orang biasa aja. Tapi kalau di depan pasti kan estetika. Jadi kalau estetika itu bersosialisasi orang pasti akan mempengaruhi. Jadi mempengaruhi orang mau senyum jadi malu lah kok ompong gitu. Kita mengenalnya kan ompong jadi tidak ada giginya di depan. Ya pastinya itu salah satunya dari estetika. Yang kedua biasanya ada pergeseran gigi ke arah ruang yang kosong. Jadi gigi yang di sebelah-sebelahnya atau di samping dan di bawahnya, di antagonisnya atau di lawannya misalnya yang hilang atas, yang bawahnya itu akan naik gitu. Terus yang kanan kirinya akan mendekati ruangan kosong. Apa akibatnya? Akibatnya giginya jadi jarang-jarang. Nah itu. Begitu jarang-jarang adalah nyelip makanan. Biasanya. Nyelip makanan menimbulkan tadi gigi berlubang lagi. Betul. Jadi siklusnya muter ya dok ya kalau kayak gitu. Kami pasti akan nyarankan kalau kehilangan gigi baik di belakang ataupun di depan ya dibuatkan gigi tiruan. Supaya mempertahankan kondisi giginya tetap stabil, tetap bertemu oklisinya. Iya betul. Pasti nih banyak banget yang suka ngerasa kok habis dicabut gigi saya jadi geser, jadi gerak gitu. Wah itu dia ya, jadi PR baru ya sebetulnya dok ya gitu. Menambah lagi kerjaan kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari dokter sendiri gitu, apa sih dok pilihan perawatan gitu yang biasanya mungkin dokter sarankan gitu kepada pasien-pasien yang memiliki kehilangan gigi tersebut gitu? Kadang kan ada yang kalau misalnya kehilangan giginya baru mungkin nggak terlalu parah ya dok ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah dibiarkan lama nih dok gitu, seperti apa? Jadi kehilangan gigi itu kan macam-macam ya, nggak ada yang satu gigi, mungkin ada beberapa gigi yang hilang. Itu beberapa macam pilihan. Dari bidang saya sendiri, ortodonsia, memang yang tentang gigi tiruan. Jadi gigi tiruan itu ada lepasan dan ada yang cekat. Gitu. Jadi tergantung juga dari berapa kehilangan gigi dari pasiennya. Kalau mungkin 1-2 gigi itu mungkin masih bisa yang pakai yang cekat ya. Cekat sekarang kan ada yang terbaru ada implan. Ya, canggih ya dok. Ya canggih, implan gigi itu. Jadi gigi ini digantikan dengan ibarat kata dinamakan dengan skrup lah ya. Skrup yang ditanam di dalam tulang rahang. Nah itu kemudian membutuhkan beberapa waktu untuk implan tersebut menyatu dengan gusinya, dengan tulangnya. Jadi kalau misalnya mau butuh yang cepat mungkin pilihan yang lain gitu. Karena kalau itu butuh
sekitar 3 bulan atau 12 minggu untuk kita bikin mahkota giginya. Iya, prosesnya Agak panjang. Nah, itu kan salah satu dari yang implan. Apa yang gigi tiruan cekat ya. Iya, betul. Kalau untuk yang lepasan itu macam-macam. Mungkin yang dikenal di masyarakat ada yang lentur, Iya. itu patlas ya, kalau kita kenal yang lentur, ada juga yang agak kaku, ada juga yang dari metal frame. Jadi ada yang logam. basisnya tuh kerangka logam. Ya tergantung dari pasien sih. Iya. Dari pasien, tergantung dari kondisi giginya, tergantung juga dari budgetnya. Iya, betul. Giginya mau kayak gimana ya. Bahannya pun beda-beda tergantung dari pasien. Oke, berarti sebetulnya dikembalikan lagi gitu ya ke pasien. Iya, dikembalikan pasien, kita nanti akan tawarkan beberapa pilihan, nanti pasien yang akan memilih. Nah, itu dia. Karena kalau misalnya udah pada tahap susah ngunyah gitu ya dok, atau kayak tadi estetikanya terganggu, malu, udah biasanya kan nanti produktivitas juga nurun. Nah itu, jadi kayak ya itu namanya efek domino juga kali ya dok. Sebenarnya memang itu kan bisa dihindari dari pencegahan. Betul. Nah itu dok, kita singgung tentang pencegahan. Kalau misalnya tadi mungkin tentang gigi berlubangnya dan juga sampai kehilangan gigi. Kalau pencegahannya sendiri dari dokter nih, menyarankan apa saja sih dok yang dilakukan oleh teman-teman semua? Oke, benar dokter Maya. Jadi memang pencegahan itu sebenarnya simpel buat kita untuk mencegah gigi berlubang ya. Tentunya gigi berlubang ini yang mengawali semua proses tadi. Iya betul. Jadi kita tuh mencegah itu tentunya akan lebih ekonomis juga daripada kita mengobati ya. Betul. Gigi, ya, gitu. Lebih murah ya dok ya? Lebih murah. Itu sebenarnya simpel, hanya dengan 2 kali sikat gigi aja. Itu dia. 2 kali sikat gigi itu adalah bukan dari kuantitas, tapi dari kualitasnya menyikat gigi. Orang bilang 2 kali sehari gitu kan. Kapan tuh kalau pas mandi aja? Itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi yang lebih tepat adalah setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu yang paling tepat. Nah, dicatat. Terus misalnya di sela-sela itu kita tidak bisa menyikat gigi atau ini, minimal berkumur dengan air putih. Terus mungkin juga kurangi rokok, terus hindari makanan atau minuman yang manis. Betul. Terus yang lengket-lengket juga, jadi perbanyak dengan makan makanan buah berserat, gitu, sayur-sayuran dan buah berserat. Itu bagus untuk kesehatan gusi. Nah, itu dan dia. Gigi, ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih di dalam mulut itu memang ada bakteri baik kan. Jadi namanya bakteri baik itu yang harus dijaga. Ya dengan yang tadi itu kita bilang kalau misalnya kita sikat gigi, ya sikat gigi yang sesuai dengan anjuran tadi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Nah itu, jadi jangan sampai keliru lagi untuk waktu menyikat gigi ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk sikat gigi atau pilihan pasta gigi atau teknik sikat gigi, ada anjuran dari dokter mungkin dok? Kalau untuk pasta gigi rata-rata di dalam yang kita ketahui itu semuanya bagus isinya. Yang mati ada kandungan fluor dan kalsium. Mungkin tekniknya ya, sikat giginya. Nah itu. Kadang-kadang gigi kurang kencang itu nggak enak. Orang menyikat gigi maju mundur semua. Karena itu nanti akhirnya akan merusak gigi, yang namanya itu akan lama-lama terkikis. Betul. Jadi kalau saya menyarankan itu rata-rata dengan menggunakan sikat gigi yang bulu sikatnya yang medium. Yang nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Terlalu keras, kecuali mungkin kadang dalam kondisi tertentu ada perlu pakai yang hard atau yang soft, itu nanti harus dilihat dari kondisi dari gusi atau gigi pasien. Tapi kalau untuk rata-rata adalah yang biasanya kita pakai adalah medium. Terus untuk pasta gigi tadi ya rata-rata di pasaran sama karena kita juga nggak di endorse. Jadi, boleh masuk ya. Jadi ya semuanya sama. Jadi yang penting adalah dari kualitasnya. Kualitas gitu. Ada juga tambahan mungkin penggunaan obat kumur. Nah ya itu. Obat kumur itu namanya obat. Iya. Ada orang yang pakai terus. Tiap itu hari salah. Sebenarnya keliru ya. Karena apa? Karena itu dia mengganggu flora normal rongga mulut. Yang harusnya flora normalnya itu dia seimbang. Ini akhirnya bakterinya kan hilang semua. Betul ya. Karena kita harus menstabilkan di situ ada bakteri yang baik juga. Iya betul. Jadi namanya obat kumur adalah dipakai memang kalau ada penyakit, misalnya ada sariawan. Betul. Terus ada mungkin habis pencabutan. Nah, iya betul. Itu. Jadi obat ya dipakainya hanya sesuai dengan anjuran. Misalnya obat itu
3 hari ya 3 hari, jangan dilanjutkan. Wah saya tiap hari kalau nggak pakai obat kumur nggak enak, Bang. Kadang jadi doyan Dok kalau kayak gitu. Menimbulkan masalah efek yang lain, gitu. Kita nggak tahu Iya efek benar. selanjutnya. Betul. Nah, terus nih Dok, kadang kan kalau misalnya kayak tadi situasi mungkin giginya memang sudah renggang atau tidak rapih nih Dok, kadang kan suka ada makanan nyangkut. Nah, itu boleh nggak sih Dok, kayak misalnya pakai tusuk gigi atau misalnya pakai bantuan alat lain gitu yang kita temukan di rumah gitu untuk mengambil sisa makanan? Kalau saran saya sih sebaiknya jangan sih. Oke. Kalau tusuk gigi atau alat-alat yang kita nggak tahu sterilnya ini gimana, ya mungkin sebaiknya jangan. Kita tusuk gigi itu juga kadang-kadang malah menimbulkan berdarah gitu. Betul. Kita nggak tahu ini steril atau enggak, akhirnya ada infeksi bakteri di situ, Iya, gusinya dan infeksi ya. Iya, bener. Mungkin lebih menyarankan kalau misalnya ada nyelip makanan itu dengan menggunakan dental floss. Dental floss. Dental floss itu kan sudah terjamin dan Iya. dia di dalam tempatnya. Ada wadahnya. Nah, mungkin itu lebih disarankan. Tapi kalau misalnya terlalu sering, mungkin bisa ke dokter gigi untuk perawatan orto mungkin barangkali. Oh iya betul, merapatkan giginya. gigi dan juga konsultasi. Iya betul itu. Jadi sebetulnya tergantung kembali lagi ya ke pribadi masing-masing gitu. Pencegahan itu lebih baik dibandingkan mengobati, ya. Tapi kalau misalnya memang harus diobati, datanglah ke dokter gigi, gitu. Jangan ke yang lain. Jangan yang ke yang lain gitu. Awas salah pilih gitu kan. Iya. Oke, terakhir mungkin Dok, boleh nih disampaikan ke teman-teman dan juga sahabat sehat dari dokter sendiri ini gitu. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada petua-petua katanya Dok yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan gigi dan mulutnya. Oke, terima kasih dokter. Hari Kesehatan Gigi Nasional. Temanya kali ini, mulut yang bahagia adalah tubuh yang bahagia. Oke. Kok bisa sih tubuh bahagia dari mulut? Itu. Kenapa? Karena kalau kita mulutnya sehat, sehat itu kan bahagia. Iya. Berarti dia bisa untuk mengunyah. Betul. Fungsi dari mulut ini kan terutama mengunyah. Betul. Kemudian yang kedua adalah estetika, karena kan ada gigi di situ. Iya, Kita senyum ada giginya, cantik atau ganteng kan gitu. Jadi menimbulkan aura sendiri ya. Iya, Jadi betul. bahagia gitu. Jadi mari kita tadi yang seperti yang kita sudah jelaskan adalah pencegahan itu lebih baik. Jadi rajin-rajinlah bersikat gigi, mensikat gigi dengan 2 kali sehari. Saya ulangi lagi, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Betul, iya betul. Terus perbanyak makan buah dan sayur berserat, hindari sesuatu yang mungkin akan merusak gigi dan mulut seperti makanan dan minuman manis, terus merokok itu mungkin harus dihindari. Itu dia. Itu aja sih dokter. Luar biasa. Dan kita semua sehat, dari gigi yang sehat tumbuh jiwa yang kuat juga. Betul banget, dan kita bahagia lahir batin ya Dok ya. Betul. Luar biasa ya ngobrol-ngobrol kita hari ini Dok, sangat inspiratif dan juga semoga jadi insight baru gitu ya buat teman-teman yang nonton, bahwa tadi sikat gigi jangan salah lagi waktunya gitu kan. Kalau misalnya udah gigi berlubang atau ngerasa aduh nggak enak nih sama gigi gitu kan, udah datangnya ke dokter gigi, jangan yang lain gitu. Gitu. Terima kasih banyak dokter atas waktunya, luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan perbincangan kita yang lain, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton ya gitu. Semoga sehat selalu. Saya Dokter Gigi Mayang dan juga Dokter Gigi Ketot pamit undur diri, sampai jumpa.